Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya pagi ini untuk meluangkan waktu menghadiri webinar Salesforce Care. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya dengan Ines, selaku Business Manager dari Metro Data. Dan di sini saya bersama rekan saya, Bapak Edward, yang merupakan pembicara dalam webinar ini. Bapak Edward juga merupakan Salesforce Business Consultant dari Metro Data. Nah, istimewanya pagi ini, kami juga ditemani oleh tim Salesforce. Bersama kita di sini hadir Ibu Astri, yang merupakan Regional Sales Director Salesforce, dan juga Ibu Vero, selaku Account Executive Salesforce. Pagi ini, kami akan mengupas mengenai Salesforce Care, yang merupakan solusi khusus yang dihadirkan oleh Salesforce dan didukung penuh oleh Metro Data untuk membantu semua pelaku industri dari industri manapun dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, di mana dituntut adanya kedekatan dan kecepatan komunikasi antara perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Solusi ini menghadirkan manfaat untuk karyawan dalam bentuk adanya portal khusus karyawan yang bisa diisikan informasi terupdate dari perusahaan dan manajemen. Selain itu, juga terdapat fitur Employee Help Desk dan juga fungsi kolaborasi Quip dan juga e-learning management system yang dihadirkan Salesforce dalam solusi My Trailhead. Dan juga bagi pelanggan, manfaat yang dapat diberikan adalah fitur customer self-service dan juga kemudahan dalam menghubungi perusahaan Bapak dan Ibu melalui channel yang diinginkan oleh pelanggan, seperti email dan live chat, yang nantinya akan terbentuk menjadi suatu case yang dapat di-follow up langsung oleh tim frontliner atau customer service perusahaan. Nah, sebelum saya handover webinar ini ke rekan saya akan informasikan dulu agenda kita pagi ini. Baik, pertama kita akan bersama-sama mendengarkan paparan lebih detail mengenai apa itu Salesforce Care, bagaimana manfaatnya, apa aja sih license yang diberikan secara gratis oleh Salesforce, dan berapa lama. Selain itu, setelah kita mendengar paparan detail, kita juga akan menyaksikan demo mengenai penggunaan Salesforce Care ini bagi karyawan maupun bagi pelanggan yang bisa diaplikasikan di perusahaan. Nah, setelah demo selesai, kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya informasikan sebelumnya, jadi dalam live event ini, semua audiens akan dalam keadaan mute otomatis. Sehingga untuk sesi pertanyaan, dapat diketikkan melalui icon Q&A yang berbentuk tanda tanya yang ada di sebelah kanan layar. Baik, berikut agenda hari ini, dan tidak ingin banyak membuang waktu, mari kita bersama-sama memulai webinar pagi ini yang akan dipandu oleh rekan saya, Bapak Edward. Kepada Bapak Edward, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk openingnya Ibu Ines. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Joe Edward Matthew sebagai Solution Engineer dari Metro Data untuk produk Salesforce. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan pemahaman atau memberikan overview mengenai produk solusi dari Salesforce yang bernama Salesforce Care yang khusus di launching untuk kita bisa tetap produktif di masa COVID-19 ini. Yang dimana-mana kita juga tahu ya Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak dan Ibu sedang mendengarkan webinar ini melalui rumah, alias work from home. Nah sekarang bagaimana sih di masa sulit seperti ini, di mana mungkin kita juga aktivitas keluar terbatas, dan kita juga mungkin untuk bekerja juga kita tidak bertemu tatap muka dengan rekan kerja kita, tapi kita tetap bisa produktif. Nah disinilah Salesforce mengeluarkan sebuah solusi untuk COVID-19 ini, yang diberikan secara gratis. Oke, nah sebelum kita masuk dalam overview lebih dalam, kita akan menyaksikan dulu video berikut ini. Salesforce Care for Employee and Customer Support is a suite of products free for 90 days, up and running quickly for any size business, that's created to help customers and employees stay connected during this time.
Customers can now connect with your company through a pre-configured, easy to set up, self-service portal, where they're able to stay informed on the latest announcements and search to quickly find answers on demand. Should they need more assistance, customers can start a conversation through their preferred channel, finding immediate support from bots for answers to common questions, access to relevant articles, and guidance to solve an issue. Or they can seamlessly transfer them to a live agent. The case is then routed to the right agent at the right time, letting them pick up right where the bot left off, giving agents the ability to easily help customers from home with access to all the tools they need right out of the box, so they can create and manage cases fast. And the same attentive care provided for customers can also be provided to care for your employees through an employee help desk. Just like customers, employees can quickly find answers on their own or log a ticket for more assistance. Employees can also connect through a centralized portal to stay informed, share relevant posts, and create groups, letting teams collaborate remotely to work from anywhere. They can innovate with drag and drop tools to create new apps as they adapt to adjusting needs, or find thousands of helpful pre-built apps on the App Exchange. Finally, companies are able to engage and empower employees to learn new skills with relevant custom content for everything from health and wellness to leadership and product certifications. Discover new ways to bring employees and customers together at the time they need most with Salesforce Care for employee and customer support. Nah, kita sudah lihat video barusan. Jadi memang di masa sulit ini, ya kita juga tetap harus bisa produktif. Dan Salesforce sangat mengerti sekali dengan kondisi saat ini. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita lihat di video tadi, bahwa Salesforce Solution Care ini, di dalamnya ada berbagai macam support untuk kita bisa tetap bekerja dengan produktif. Ya, yang pertama ini adalah employee dan customer support. Jadi di masa sekarang ini kita harus tetap bisa memberikan support yang cukup baik atau bahkan sangat baik kepada customer kita. Nah, di saat customer mungkin nggak bisa ke kantor kita atau customer mungkin nggak bisa keluar rumah bahkan ya, mereka mau minta support dari kita atau mungkin mereka mau nge-log case dengan kita, caranya bagaimana? Jadi dengan Salesforce Care Solution ini kita bisa memberikan mereka self-service access. Ya, jadi customer cukup duduk dari rumah di depan komputer atau HP dan mereka bisa login. Terus kemudian juga mereka bisa membaca-baca updates dari company Bapak dan Ibu. Dan juga tidak lupa mereka juga bisa nge-create case dengan channel yang sesuai dengan preferensi mereka. Karena Salesforce itu support omni channel. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita bisa nge-log case, customer bisa buat case dengan metode seperti misalnya telepon, email, dari website Contact Us, live chat, atau bahkan mungkin sosial media. Ya, jadi kita tetap tidak membatasi channel-channel dari customer. Dan juga selain customer, kita juga harus menunjukkan kepedulian kita terhadap employee. Karena tidak hanya customer yang butuh support, mungkin employee Bapak dan Ibu juga ada butuh support loh. Kalau biasanya mungkin mereka kalau butuh support harus ke kantor, saat ini tidak bisa misalnya ke kantor. Nah, kita juga harus support mereka dengan cara kurang lebih sama ya Bapak Ibu, kita bisa memberikan mereka akses self-service ke employee community, di mana di dalamnya kita bisa memasukkan update, contohnya adalah misalnya, ada regulasi PSBB baru nih, diupdate dari pemerintah. Nah, kantor kita juga mematuhi PSBB tersebut, dan WFH-nya misalnya diperpanjang. Atau mungkin ada announcement lain yang Bapak Ibu rasa, seluruh employee saya harus tahu nih. Nah, kita bisa memasukkan konten tersebut ke dalam self-service employee community ini. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya, employee tetap harus menguasai ataupun mendapatkan refreshment tentang knowledge yang ada di company. Kalau di rumah mungkin ya kita juga berharap employee juga tidak jadi tumpul ya Bapak Ibu. Kita ingin juga employee tetap tajam. Jadi di self-service portal ini, kita bisa masukkan juga media untuk pembelajaran, yang namanya adalah My Trailhead. Jadi melalui My Trailhead ini, employee Bapak dan Ibu dapat melakukan refreshment training dengan mengerjakan soal-soal yang Bapak Ibu sudah publish di portal tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup menarik, karena setiap kali kita berhasil menyelesaikan suatu modul, akan ada badge yang diberikan kepada employee Bapak dan Ibu. Ya, jadi dan itu sifatnya open.
Jadi ketika employee lain mungkin, wah, Pak Edo, dia sudah dapat badge ini, berarti Pak Edo sudah mengerjakan soal yang cukup sulit ini loh, dan dia sudah lulus dengan nilai yang cukup baik, sehingga dapat badge-nya. Nah, ini juga bisa menjadi suatu pemicu untuk employee Bapak dan Ibu yang lain, bisa mengambil modul untuk melakukan refreshment training tersebut. Ya, itu semua tercover di dalam employee dan customer support. Kemudian yang kedua, kita ada social community engagement. Di dalamnya ada social studio yang diberikan gratis selama 90 hari. Jadi untuk solusi Salesforce Care ini, semuanya akan diberikan gratis selama 90 hari atau sesuai dengan perkembangan terbaru dari COVID-19 ini ya Bapak Ibu. Nah, tujuan social community engagement ini apa? Tujuannya adalah ketika di masa WFH seperti sekarang, kita juga sebisa mungkin jangan membuat bisnis stop. Ya, jadi dengan menggunakan social community engagement ini, kita tetap bisa memantau brand image kita, contohnya dengan melalui sosial media. Jadi ketika misalnya kita duduk dari rumah, kita duduk di depan laptop atau komputer kita tetap bisa memaintain sosial media, entah itu kita untuk update konten, atau mungkin kita untuk menambah brand awareness, atau mungkin kalau kita ada produk atau ada solusi yang kita launching dan kita mau customer atau orang-orang di luar sana mungkin bisa mengetahui produk atau solusi yang kita baru launching ini. Nah, tidak lupa juga untuk kita juga bisa memantau perkembangan terbaru dari COVID-19 ini. Ya, jadi dengan menggunakan sosial media sebagai sumbernya, sosial media itu kan saat ini mungkin sangat masif sekali ya. Saya percayalah mungkin Bapak Ibu juga pasti punya sosial media dan mungkin jumlahnya lebih dari satu. Jadi kita bisa memanfaatkan sosial media untuk kita bisa beriklan, kita bisa membangun brand image dari company kita, dan kita juga bisa memberikan pemahaman terbaru tentang solusi ataupun produk kepada customer-customer ataupun calon-calon customer di luar sana. Nah, yang ketiga, kita ada solusi Quip. Solusi Quip ini sudah pernah kita bahas melalui webinar oleh rekan saya beberapa waktu lalu. Jadi di sini Quip adalah solusi untuk kita berkolaborasi. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau misalnya kita saling bekerja dari rumah nih, kita tetap bisa mengakses dokumen yang sama. Jadi di sini Quip itu adalah media kolaborasi di mana kita bisa menambah atau kita bisa embed Excel, file Excel ataupun file Word itu di dalam Salesforce. Sehingga jangan khawatir, ketika kita tidak bisa saling tatap muka, kita tetap bisa melihat halaman yang sama. Dan semoga dengan adanya solusi seperti ini, setiap orang juga akan bisa tetap terupdate informasi-informasi terbaru. Ataupun misalnya kalau Bapak Ibu mungkin ada approach ke customer, dan kita butuh update tentang approach kita tuh sampai mana. Semuanya itu bisa kita update melalui Quip. Dan yang terakhir, Salesforce juga menyediakan informasi tentang COVID-19 di seluruh dunia. Itu melalui Tableau Dataset. Ya, ini sifatnya open. Jadi kita untuk Tableau ini, kita hanya melihat kira-kira di seluruh dunia nih perkembangannya itu seperti apa sih? Berapa banyak orang yang sembuh, berapa banyak mungkin yang terinfeksi, atau mungkin berapa banyak orang yang sudah meninggal. Itu juga datanya diupdate setiap hari di Tableau COVID-19 dataset ini. Nanti akan saya show sedikit. Nah, sekarang setelah kita mengetahui nih, Salesforce Care Solution itu seperti apa, bagaimana sih caranya Bapak Ibu mungkin bisa subscribe nih, bisa mendapatkan license yang 90 hari free ini. Caranya adalah buka www.salesforce.com/salesforcecare. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman yang seperti di gambar ini. Ya, di mana di bawahnya ini kita akan ada solusi-solusi yang Bapak Ibu bisa pilih. Mulai dari employee dan customer support, atau mungkin kalau Bapak dan Ibu run small business, kita juga ada toolsnya, small business tools. Kemudian kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah subscribe dan butuh ada, kita mau memberikan akses kepada customer atau employee kita juga ada apps and partner ecosystem. Di dalamnya juga kita ada apps exchange ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang mungkin Bapak Ibu masih asing dengan apps exchange itu adalah solusi dari Salesforce untuk Bapak Ibu bisa menambahkan apps ataupun modul-modul lain di Salesforce Bapak dan Ibu. Jadi bayangannya adalah misalnya Bapak dan Ibu punya HP, baik Android atau iPhone, itu kan sifatnya open ya Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Begitupun juga dengan Salesforce. Jadi kalau Bapak Ibu rasa, saya butuh solusi ini nih. Nah, Bapak Ibu tinggal cari dari apps exchange-nya itu. Lalu gratis atau enggak sih Pak?
Nah, untuk solusi App Exchange ini ada dua tipe. Ya, samalah seperti aplikasi dari Google Play ya, Bapak Ibu. Ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Tapi semuanya ini kompatibel dengan Salesforce. Karena seluruh aplikasi ataupun modul yang ada di App Exchange itu dibangun di atas platformnya Salesforce. Nah, sekarang saya akan masuk mengenai Salesforce Care Value for Employees dan Customer lebih detail. Jadi tadi kita sudah bahas, kira-kira purpose-nya Salesforce Care itu apa untuk employee dan customer. Inilah kurang lebih detailnya. Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan, kita akan mendapatkan pre-configure Salesforce org. Org itu organization, ya, environment-nya Salesforce, yang dimana Bapak Ibu bisa bekerja melalui Salesforce. Itu kita sebutnya org. Selama 90 hari. Terus kemudian purpose-nya ini apa? Purpose-nya adalah kita bisa keep employee informed dan engaged, begitupun juga dengan customer ya. Seperti yang tadi kita sudah dengar di awal, bahwa siapa tahu di luar sana ada customer yang butuh support, dan bagaimana kita bisa memberikan mereka support tanpa mereka harus datang ke tempat kita dengan menggunakan solusi dari Salesforce Care ini. Ya. Kemudian, apa aja sih yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu registrasi? Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat nih, di Courtesy Quote Includes ini, ketika Bapak Ibu registrasi untuk Salesforce Care selama 90 hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan 50 Service Cloud Enterprise Edition License. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada Lightning Knowledge Add-on sejumlah 50. Ini digunakan untuk knowledge base yang nantinya akan saya mungkin tunjukkan ketika di demo. Nah, kemudian untuk support customer, kita juga memberikan Bapak dan Ibu Customer Community Cloud Enterprise Edition sebanyak 2.000 login per month. Jadi artinya adalah selama 1 bulan, Bapak Ibu mendapatkan akses untuk customer Bapak Ibu itu sebanyak 2.000 akses login. Ya, untuk mungkin customer Bapak Ibu dapat update knowledge, update situasi, ataupun juga untuk menghubungi company Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang digital engagement ini kita akan lebih banyak gunakan untuk sosial media. Ya, misalnya Facebook Messenger, WhatsApp, dan kita dapat sebanyak 25 license. Nah, juga ditambah dengan kita dapat 500 outbound SMS pack. Satu pack-nya itu isinya 1000 SMS. Jadi kita dapat total 500.000 inbound dan outbound SMS. Nah, ini US only. Untuk Indonesia, kita tetap perlu kerjasama dengan third party. Dalam artian di sini adalah SMS gateway untuk kita bisa memanfaatkan fitur yang ini. Nah, ketika kita bicara chat, saat ini trennya kita sudah mengarah ke bot. Jadi untuk percakapan-percakapan yang sifatnya masih early stage, kita bisa memanfaatkan bot untuk bisa berinteraksi dengan customer. Nah, barulah ketika si bot ini tidak bisa menjawab, atau mungkin customer mau ngomong sama agentnya langsung, itu kita bisa transfer ke live agent. Nah, untuk botnya sendiri, kita dapat 2.500 Einstein Bot Conversation Pack. Einstein itu apa? Einstein itu adalah solusi artificial intelligence dari Salesforce. Nah, jadi bot nih Bapak dan Ibu, ini bisa kita enhance dengan Einstein, supaya dia bisa memberikan jawaban yang cukup kepada pertanyaan-pertanyaan customer. Ya, juga untuk bot Converse for Chat, WhatsApp, dan SMS, kita sediakan 250.000. Lalu untuk Salesforce Maps, kita dapat 50 user. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu mungkin bisnisnya ada orang lapangan yang tidak bisa WFH nih, misalnya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tetap bisa memantau activity mereka, dan kita juga bisa memantau lokasi mereka dengan memanfaatkan Salesforce Maps ini. Ya, jadi di sini kita dapat 50 users Salesforce Maps. Ya, saya percayalah mungkin untuk yang bisnisnya berada di lapangan, itu akan memanfaatkan seminimum mungkin resource untuk bekerja di lapangan, ya sesuai dengan peraturan dari PSBB. Kemudian kita juga dapat 1000 Lightning Platform Starter License. Nah, untuk yang My Trailhead, kita dapat 1000. Ini dimanfaatkan untuk employee license, dalam artian ketika employee Bapak dan Ibu mungkin perlu untuk mengambil refreshment training, manfaatkan My Trailhead ini yang jumlahnya 1000 ya, jadi cukup banyak sekali. Nah, kesemuanya solusi ini itu didukung dengan Premier Success Plan. Ini adalah support dari Salesforce. Jadi ketika Bapak Ibu subscribe untuk yang free 90 hari ini, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan support dari Salesforce berupa Premier Success Plan.
Nah, mungkin pertanyaannya sekarang adalah, gimana seandainya setelah 90 hari, saya sudah pakai 90 hari, dan apa yang terjadi? Oke, jadi 90 hari ini memang akan mengikuti perkembangan dari situasi COVID-19 di seluruh dunia. Tapi kalau misalkan mudah-mudahan situasinya membaik dan mungkin wabah COVID ini sudah mereda, Bapak Ibu akan mendapatkan dua pilihan. Yang pertama adalah melanjutkan Salesforce yang Bapak Ibu sudah miliki, tapi ini akan sudah dikenakan biaya. Ya, jadi kita free 90 hari, opsi pertama adalah Bapak Ibu melanjutkan. Opsi kedua adalah kita discontinue the org, dalam artian Bapak Ibu sudah berhenti pakai solusi Salesforce yang 90 hari free ini. Ya, jadi ini adalah outcome dari setelah 90 hari berlalu, apa yang akan terjadi dengan Salesforce saya. Ya, Bapak dan Ibu akan mendapat dua pilihan yang tentu saja tergantung dari decision Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah gambaran untuk yang solusi sosial tadi. Jadi, solusi sosial studio ini, kita bisa melihat perkembangan dari luar sana, dari sosial media, baik itu dari Google sendiri, dari YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Bapak Ibu bisa beriklan, Bapak Ibu bisa mendapatkan sosial sentimen. Kira-kira ada berapa orang sih yang ngomongin company Bapak dan Ibu? Berapa orang yang ngomong positif, berapa orang yang ngomong negatif? Ya, ketika kita ketemu yang ngomong negatif mungkin lebih banyak, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja kita harus follow up mereka. Kenapa kira-kira Bapak atau Ibu ngomongin negatif tentang company saya misalnya. Bapak Ibu apakah ada experience yang kurang baik atau bagaimana? Nah, di sini kan sosial media itu open sekali ya Bapak Ibu ya. Ketika saya kecewa dengan suatu brand misalnya, saya mungkin tanda kutip curhat di sosial media, orang lain yang menjadi follower saya itu bisa lihat, oh ternyata brand A ini begini loh. Apalagi setelah saya komplain, ternyata tidak ada respon dari si company tersebut. Itu sangat berbahaya. Nah, jadi di masa COVID ini, Salesforce juga mengerti hal itu. Sehingga kita diberikan license untuk Social Studio ini. Supaya Bapak Ibu tetap bisa bekerja seperti biasanya. Ya, jadi kita tetap bisa support customer, kita tetap bisa tahu kira-kira siapa aja yang ngomongin brand kita, terus trennya ini bagaimana, kompetitor kita ini bagaimana, dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin menggunakan solusi ini, kita juga bisa publish secara real time. Ya, jadi benefitnya apa? Benefitnya adalah kita bisa terhubung dengan lebih dari satu sosial media, dan tim Bapak Ibu yang menggunakan solusi ini tidak perlu membuka satu-satu sosial media. Ya, tim Bapak Ibu cukup membuka Salesforce aja, dan nanti Salesforce lah yang akan connect dengan sosial media tersebut. Sehingga hal ini tentu akan meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kemungkinan tim Bapak mungkin bermain-main dengan Facebook-nya sendiri misalnya. Nah, ini adalah solusi Quip untuk yang work from home. Jadi ini sudah pernah dibahas di webinar sebelumnya. Saya akan brief aja ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat bahwa ada Ohana Inc. Mutual Success Plan. Nah, ini gambarannya adalah kita membuat satu dokumen di dalam Salesforce yang di dalamnya kita bisa memasukkan tim yang terlibat terhadap suatu proyek tertentu misalnya. Nah, ketika di situasi sekarang, kita mengerti bahwa tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan informasi yang sama. Ya, jika mungkin hal itu dilakukan secara manual. Mungkin harus telepon satu-satu, harus WhatsApp misalnya. Dan itu kurang efisien. Terus mungkin nanti atasan minta report satu-satu gitu kan, dikirim. Ada yang mungkin internetnya mati atau apa. Sehingga mungkin akan lebih lama, lebih tidak efisien. Nah, dengan solusi Quip ini, kita semua bisa melihat satu halaman yang sama. Di mana setiap ada orang yang edit akan kelihatan juga kira-kira siapa yang edit, dari apa, menjadi apa. Nah, ini adalah purpose-nya. Kita bisa memanfaatkan Quip misalnya untuk customer meeting, kita update di Quip, hasil meetingnya apa, next step-nya apa. Lalu kita bisa coaching juga, terus kita bisa membuat account plan, project plan, atau kita juga bisa one-on-one penilaian, misalnya ada review bulanan atau review 2 mingguan, kita bisa memanfaatkan Quip untuk kita bisa one-on-one session dengan tim. Ya, jadi ini adalah gambaran dari solusi Quip tersebut. Nah, selanjutnya saya akan melakukan solution demo. Jadi setelah kita mendengarkan overview dari Salesforce Care, oh itu free selama 90 hari, apa aja yang Bapak Ibu dapatkan, jumlahnya berapa, supportnya bagaimana, purpose-nya apa. Sekarang waktunya saya akan menunjukkannya dalam bentuk demo. Jadi demo ini saya akan bagi menjadi dua.
Yang pertama adalah untuk customer care, di mana di demo ini saya akan membuat simulasi. Kira-kira ketika Bapak atau Ibu menggunakan solusi dari Salesforce Care ini, kita bagaimana sih bisa support customer dan apa yang menjadi value dari si customer ketika Bapak dan Ibu menggunakan solusi ini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa skenario. Jadi yang pertama kita ada customer namanya Pak Brian. Jadi Pak Brian juga kena WFH ya Bapak dan Ibu. Di situasi ini Pak Brian tetap mau in touch dengan company Bapak dan Ibu dengan menggunakan channels yang sesuai dengan preferensi dia. Ya, jadi zaman sekarang mungkin orang agak kurang happy kalau misalnya, oh Bapak mau hubungi company kita harus lewat email atau harus lewat telepon. Ya, sekarang channel sudah cukup banyak dan mungkin orang tidak suka dikotak-kotakan seperti itu. Nah, ini dari sisi customer. Yang kedua, kita ada dari tim CS Bapak atau Ibu. Ya, jadi kita ada namanya Benny, dia sebagai customer service agent atau orang yang menghandle case. Di sini dia ada quote, customer satisfaction is a key to keep. Luar biasa sekali ya. Jadi di sini memang dia benar-benar bekerja dengan hati. Dia pengen meningkatkan customer satisfaction. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menjawab seluruh pertanyaan atau inquiry ataupun case, komplain, sebagainya secara cepat dan tepat. Kemudian yang terakhir kita ada Mark. Di sini Mark adalah customer service manager. Ya, jadi tujuannya pun sama, providing the best service support for customer and customer to be. Selain tentunya, Mark akan mereview kinerja Benny. Jadi setelah 1 minggu atau 1 bulan, kira-kira kinerjanya Benny dan tim lain itu seperti apa. Nah, itu semua akan direview oleh Mark. Oke, saya akan langsung mulai saja. Jadi yang pertama, kita ada yang namanya customer community. Nah, ini adalah gambaran dari customer community ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu tentu bisa melakukan proses konfigurasi. Ya, kalau yang saya tunjukin ini kan standar sekali. Ya, Bapak Ibu misalkan mau menambahkan, oh saya mau kasih logo saya dong, atau saya mau pakai nama company saya, atau bagaimana, ini bisa kita konfigurasi, baik dari desain maupun dari kontennya. Oke, nah apa aja yang customer bisa dapatkan di sini? Ya, kita bisa taruh misalnya service and support, kita bisa taruh FAQ, kita bisa taruh announcement kalau misalnya ada update. Nah, kalau customer-nya mungkin login, dia bisa juga melihat perkembangan. Misalnya, customer Bapak dan Ibu mungkin sedang order sesuatu. Nah, dari self-service community ini, dia bisa tahu kira-kira pesanan saya statusnya bagaimana sih? Apakah sudah di-approve atau belum? Apakah sudah dikirim atau belum, dan sebagainya. Nah, ini di kanan atas kita bisa lihat ada COVID-19 Data Hub. Inilah yang tadi saya bilang, solusi dari Tableau untuk mengetahui perkembangan dari COVID-19 di seluruh dunia. Nah, gambarannya itu seperti apa? Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita ada coronavirus daily global tracker. Dan ini karena dia daily, dia akan diupdate sebanyak 1 kali per hari. Ya, di sini Bapak Ibu bisa pilih kira-kira daerah mana sih yang Bapak Ibu mungkin mau tahu perkembangannya. Kalau di kita tentu saja ini Indonesia ya. Nah, jadi ini adalah statistik dari perkembangan di Indonesia misalnya. Nanti ini bisa dipilih negara-negara ataupun misalkan di seluruh dunia sesuai dengan preferensi Bapak dan Ibu. Nah, kita kembali lagi. Ketika customer butuh support, dia bisa mendapatkan support dengan menggunakan contact us. Nah, ini halaman mungkin tidak asing ya Bapak Ibu ya, karena kurang lebih di website-website juga cukup selalu tersedia. Di sini kita bisa taruh, oh ternyata si Pak Brian ini mau nge-lock case. Dia tinggal pilih tipenya ini apa sih, terkait dengan apa, dan subjeknya apa. Misal subjeknya adalah health plan. Misalnya deskripsinya apa, dia tinggal isi deskripsinya. Misalkan, oh saya mau tanya dong untuk support health plan company Bapak Ibu di masa COVID-19 ini seperti apa. Terus kemudian taruh email, dan kemudian submit. Nah, ketika customer sudah selesai submit, case ini akan masuk ke Salesforce-nya Bapak dan Ibu, yang nantinya akan di-follow up oleh tim Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu mungkin sudah punya customer service dedicated, customer service itulah yang akan mendapatkan case tersebut. Ataupun misalnya, kalau misalnya kan company Bapak dan Ibu mungkin belum punya customer service mandiri, kita juga bisa assign mungkin 2 atau 3 orang untuk mereka bisa handle case. Nah, saya akan buka contoh satu case. Nah, jadi ini ada case masuk dari Pak Brian. Oh, Pak Brian ternyata dari company MII.
kontak phone-nya ini, emailnya ini. Nah, disinilah si agent Bapak dan Ibu ini bisa melakukan proses progressing dari case yang masuk. Ya, dari satu halaman ini aja, tim Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat detail. Contohnya adalah yang paling dasar, oke, nama customer saya siapa, dia dari company mana, nomor teleponnya berapa, emailnya berapa. Di sini juga kita bisa taruh progress. Jadi seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, ketika misalkan kita mungkin nge-log case, kita komplain nih ke suatu company atau suatu vendor, tentunya kita juga mau bahwa case kita ini ditanggapi. Ya, kita juga sama-sama lah Bapak Ibu nggak mau kalau kita komplain, kita sudah marah-marah misalnya, nggak ada yang reply, nggak ada yang respon. Itu sangat-sangat bahaya sekali buat brand image Bapak dan Ibu. Ya, di sini kita bisa lihat status dari case-nya, dan kita juga bisa taruh milestones. Milestones ini adalah SLA dari tim Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk satu case yang masuk, tim Bapak dan Ibu berapa jam, atau dikasih waktu berapa jam, untuk mereka bisa memberikan respon ke customer. Ya, milestone ini sifatnya cukup fleksibel. Kita bisa taruh beberapa jenis milestone. Contoh, ketika ada case baru masuk, Bapak Ibu kasih 2 jam untuk dia melakukan first respon. Ya, first respon ini dalam bentuk apa? Oh, oke, mungkin kalau dari email ya, agent Bapak Ibu email balik. Nah, itu sudah memenuhi kriteria dari first respon. Tentunya selanjutnya adalah kita menunggu dari customer lagi. Ya, jadi untuk status ini pun kita bisa ganti dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Ya, sampai kepada escalated. Kalau misalnya case ini mungkin tidak bisa dikerjakan oleh agent, butuh eskalasi ke tim terkait. Misalnya ini terkait finance, misalnya terkait pembayaran. Tentu case ini akan kita assign ke tim yang terkait. Nah, disinilah kita bisa taruh statusnya menjadi escalated. Atau juga kita bisa mantau case originnya itu dari mana, apakah dari email, telepon, website, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Lalu priority-nya ini bagaimana? Nah, priority ini kita bisa membuat sebuah otomasi. Artinya bagaimana? Artinya adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu punya satu customer yang setia, yang sering pakai jasa company Bapak dan Ibu, atau mungkin sering belanja di company Bapak dan Ibu, kita mau memberikan mereka entitlement khusus. Ya, ketika ada employee dari company tersebut membuat case ke Bapak dan Ibu, maka priority-nya itu akan langsung high atau bahkan critical. Nah, ini akan mempengaruhi dari SLA. Kalau priority-nya normal, mungkin dia first respon kita bisa set 2 jam. Tapi kalau dia high, mungkin harus dalam waktu 1 jam kita memberikan first respon. Kalau critical bagaimana? Mungkin 30 menit. Nah, kita bisa set seperti itu. Lalu, oke, kita juga mungkin sama-sama tahu bahwa tidak semua agent, apalagi mungkin agent yang baru, itu memiliki knowledge yang setara. Salesforce pun mengerti demikian. Jadi ketika ada case yang masuk, agent akan merasa terbantu dengan knowledge. Ya, jadi di sebelah kanan saya ini ada knowledge. Di dalamnya ada artikel-artikel yang Bapak dan Ibu bisa tambahkan ataupun update secara reguler. Jadi di sini tujuannya adalah ketika ada case masuk dan subjeknya ini sesuai dengan artikel yang Bapak Ibu sudah punya, maka sistem akan secara otomatis mengeluarkan suggested artikel. Ya, di sini contohnya subjeknya adalah health plan programs. Maka artikel yang judulnya mirip-mirip atau yang sama persis, itu akan keluar sebagai suggestion. Nah, dari sini agent tinggal klik, oh ternyata ada nih health plan program. Dia tinggal klik, dan dia akan bisa tahu, oh oke, untuk case seperti ini, penjelasannya seperti ini, detailnya seperti ini, solusinya seperti ini, misalnya. Dia bisa menjawab case dari customer dengan cepat, karena ada media untuk membantu. Karena bayangkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada case yang cukup krusial, dan agentnya mungkin nggak tahu, sehingga dia harus telepon dulu timnya, atau cari-cari dulu di Google dan sebagainya, itu akan membuang cukup banyak waktu. Ya, jadi dengan solusi knowledge dari Salesforce ini, kita bisa tambahkan artikel-artikel yang relevan. Terus bagaimana kalau misalnya, oh ternyata suatu hari ada case yang baru, yang belum ada. Nah, dari case itulah kita bisa menambahkan artikel baru. Supaya kalau ke depannya mungkin ada orang yang submit case yang sama, tim Bapak sudah bisa mendapatkan jawaban dengan cepat melalui knowledge base ini.
Nah, disinilah kita tinggal progressing. Oh, oke. Tektokan dengan customer sampai kepada kita close the case. Ya, sampai kita close the case, dan kemudian dari sinilah kita bisa keep our customer happy. Bahkan di masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Nah, kalau kita bicara detail, yang bisa didapatkan apakah hanya detail dari si customer perorangannya aja? Tentu saja tidak ya, Bapak dan Ibu. Kita untuk melihat company juga bisa, dan semuanya ini kita lakukan dalam satu layar saja. Jadi nggak perlu lagi kita swipe kanan kiri, buka tab kanan kiri, mungkin buka aplikasi lain, itu nggak usah. Jadi orang yang submit case tadi, namanya adalah Pak Brian, dia bekerja di PT MII, dia di bagian Departemen IT misalnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat, oh ternyata saya sebagai agent, itu ada agenda untuk call Pak Brian. Ya, kita bisa taruh di upcoming. Hari ini saya ada task untuk call Pak Brian dari PT MII, kemudian tanggal 4 saya harus update tentang case-nya dia. Oke, mungkin untuk yang health plan ini saya sedang eskalasi, sehingga saya mungkin butuh waktu 24 jam untuk bisa get back ke Pak Brian. Nah, untuk company-nya sendiri pun kita juga bisa lihat secara detail. Ya, jadi Pak Brian Sulaiman, dia bekerja di PT MII, PT MII itu detail seperti apa, kita juga bisa akses. Nah, ternyata PT MII kita ada 2 kontak. Yang pertama, oh kita dengan adminnya. Terus kemudian PT MII itu secara company, dia sudah nge-lock kurang lebih ada 6 cases. Statusnya bagaimana? Oh, statusnya semuanya new nih, kecuali satu yang on progress. Berarti kita mungkin kurang orang nih, Bapak dan Ibu, sehingga ada banyak case yang kita belum sempat untuk follow up. Ya, terus entitlement-nya juga ternyata dia gold nih, karena MII adalah company yang cukup sering belanja di company Bapak dan Ibu. Ya, sampai ketika ada files atau apa, kita juga bisa attach di sini. Nah, kita sudah melihat bahwa channel untuk contact us itu dimungkinkan untuk kita nge-lock case. Nah, sekarang bagaimana dengan channel-channel yang lain? Nah, saya akan show sedikit untuk yang live chat. Nah, jadi untuk live chat, Bapak Ibu bisa embed juga di website Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa lihat ada chat with an expert. Ketika kita klik, nanti si customer akan melihat seperti window chat ya, Bapak dan Ibu, di mana nanti dia bisa masukkan nama, masukkan email, dan sebagainya. Ya, kita tinggal masukkan email misalnya. Oke, subjeknya apa? Need help, need support atau apa? Emailnya bagaimana? Case reason kalau misalkan ada, dan kita bisa start chatting. Nah, ketika si customer mungkin sudah klik start chatting, dia akan dapat pesan bahwa an agent is on the way. Nah, dari sisi agent, dia akan ada notifikasi ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada fungsi omnichannel. Nah, ketika kita klik omnichannel ini, kita akan melihat bahwa ada customer chat dari Pak Brian. Ya, kita tinggal accept aja, dan nanti window chat akan terbuka dan si agent akan bisa berinteraksi dengan si customer. Halo, selamat siang misalnya. Ya, dari agent juga akan melihat chat yang dikirimkan customer. Ya, dan sisanya agent tinggal melakukan proses menjawab pertanyaan dari customer itu. Nah, menariknya apa? Menariknya, di sini ketika kita mengaktifkan fungsi chat, akan langsung otomatis ter-create case. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ini ada case creation dan ada details. Ya, oh oke, ternyata ada case masuk dari Brian Sulaiman, statusnya masih in progress. Kemudian kita juga bisa tahu untuk browsernya misalnya screen resolution dan sebagainya, ini lebih ke arah metadata. Dan kita juga bisa seperti biasa, mungkin ada case yang tidak bisa selesai hanya dengan live chat. Ya, jadi biasanya mungkin orang bertanya live chat itu untuk hal-hal yang simple. Contohnya adalah jam buka, jam support, dan sebagainya. Tapi ada juga kadangkala orang yang memanfaatkan fungsi chat untuk bertanya hal-hal yang mungkin cukup sulit. Nah, disinilah Salesforce sudah create case otomatis, sehingga jika ada case-case yang tidak selesai dalam satu sesi chat, tim Bapak dan Ibu akan tetap bisa follow up di kemudian hari. Ya, dengan menggunakan layar chat ini, ya nanti dia tinggal progressing lagi, statusnya seperti tadi,
Lalu kita juga bisa lihat milestone-nya sudah jalan, dia harus respon to customer dalam waktu 1 jam. Ketika sudah complete, kita tinggal mark complete dan sebagainya. Ya, jadi di sini kita bisa earn chat dari customer ataupun dari si agent. Dan kemudian at the end of the day, ketika si agent sudah mengerjakan case-case yang masuk ke dia hari itu, dia akan direview oleh atasannya, oleh Mark tadi, ya, dengan menggunakan dashboard. Ya, jadi di sini kita bisa membuat dashboard yang sangat banyak dan kita bisa membuat personal masing-masing. Dalam artian, kalau misalnya yang buka dashboard adalah si agent, dia akan melihat performance dari diri dia sendiri. My case, my milestone misalnya, my channel, dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang manajer atau direktur, beliau akan bisa melihat secara keseluruhan. Ya, jadi di sini kita bisa mengambil keputusan dengan menggunakan dashboard. Ya, jadi komponennya bisa kita tambahkan atau kurangin. Misalnya Bapak Ibu mungkin preferensinya, oh saya mau lihat data yang ini. Nah, itu kita tinggal tambah ataupun kurang. Dari sini kita bisa lihat gambaran bahwa case per day ini pergerakannya bagaimana. Oh, ternyata untuk tanggal 23 case yang masuk ke kita tuh 15, tinggi sekali. Kalau kita lihat grafiknya, peningkatan signifikan dari 2 menjadi 15. Ini ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Apakah memang di hari itu mungkin customer sedang butuh support? Terus ketika kita melihat tren seperti ini, bagaimana kinerja tim kita untuk menangani case tersebut? Apakah dari 15 case ini tim kita sudah menangani dengan baik atau belum? Ya, kita juga bisa tahu untuk case by origin. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa memfokuskan kira-kira channel mana sih yang menjadi favorit dari customer Bapak dan Ibu. Apakah dari email, dari telepon, dari web, atau dari chat. Ya, terus kemudian kita juga bisa lihat age. Age ini adalah hitungan waktu case yang belum close. Jadi di sini kita bisa lihat case yang currently open, sudah berapa hari, dan rata-ratanya itu bagaimana. Berdasarkan tipe dari case ataupun berdasarkan dari hal-hal lain yang Bapak Ibu inginkan. Ya, nah ini kita bisa lihat juga dari status. Ternyata yang paling banyak memang yang new nih. Berarti apakah agent kita mungkin kurang banyak, atau kita tidak antisipasi adanya lonjakan case, atau bagaimana? Dari sinilah kita bisa take decision, apakah kita mungkin harus menambah agent, apakah kita harus menambah channel, atau bagaimana. Nah, jadi untuk demo dari sisi customer, saya akan recap dari awal, di mana yang sudah saya tunjukkan, Brian sebagai customer, dia sudah open customer portal dan log the case. Kemudian case-nya itu akan di-receive oleh seorang agent, yang di sini namanya Benny. Benny progress the case dan escalate if necessary, dan at the end of the day setelah case-nya itu close, kinerja dia akan direview oleh Mark. Ya, dan siklus ini akan berulang. Ya, jadi mungkin besok ada customer yang nge-log case lagi, lalu akan ada agent yang handle, agent progressing, dan akan melihat lagi report dan dashboard-nya. Nah, ini adalah untuk experience dari customer care. Yang berikutnya saya akan menunjukkan dari sisi employee. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, kita support customer, tapi jangan juga kita lupakan untuk support employee kita. Karena siapa tahu Bapak dan Ibu, ternyata employee kita loh yang justru lebih perlu untuk disupport. Ya, karena mereka mungkin WFH, mereka kurang mendapat update informasi, atau mereka mungkin agak kesulitan untuk bekerja misalnya. Nah, di employee ini, kita ada employee namanya Anita, yang dia pengen buat get in touch dan keep updated dengan mudah dan kapanpun dari kantornya. Ya, kemudian kita juga ada Pak Benny sebagai customer service yang nantinya akan handle untuk case-case yang mungkin di-create oleh employee kita. Nah, untuk employee sendiri, kita juga bisa memberikan mereka akses. Nah, sama ya Bapak Ibu seperti tadi. Jadi untuk customer, kita bisa membuatkan portal ya untuk informasi customer, dan untuk customer bisa get in touch dengan kita. Dari employee pun kita juga bisa. Ya, jadi ini ketika employee sudah login, dia akan melihat ada berita apa, ada news apa, misalnya dari company, oh ternyata WFH-nya diperpanjang, atau WFH akan segera berakhir, dan sebagainya. Dari sini pun kita bisa memberikan mereka menu untuk mereka bisa belajar. Ya, jadi kita lihat di sini ada learn. Ketika kita klik, kita akan masuk ke My Trailhead yang tadi sudah dibahas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada modul-modul ya. Jadi di sini bisa disesuaikan juga
misalnya Bapak dan Ibu bekerja di bidang, let's say, finance misalnya. Nah, kita bisa masukkan materi-materi terkait dengan finance. Ataupun mungkin Bapak dan Ibu bekerja di bidang IT, Bapak Ibu juga bisa memasukkan modul-modul yang berhubungan dengan IT, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tim Bapak dan Ibu untuk mereka bisa refresh knowledge. Nah, ketika kita klik satu misalnya, nah tampilannya kan seperti ini. Kita akan ada soal-soal, dan kita juga bisa dikasih waktu, Bapak Ibu. Oh, untuk mengerjakan ini, understand the importance of virtual collaboration, kira-kira cukup 15 menit nih. Ya, terus kemudian untuk yang tahap kedua, kurang lebih 20 menit dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada poin. Poin inilah yang nantinya akan diakumulasi dan yang bisa dikumpulkan untuk kita bisa naik level. Jadi ada semacam kompetisi juga di sini Bapak Ibu. Nah, kita juga kalau employee diminta untuk update knowledge dengan cara ini, saya juga nggak mau Bapak Ibu kalau misalkan di akhir bulan pas di review, ternyata nilai saya itu di paling bawah. Ya, setidaknya mungkin 5 besar itu masih oke lah. Ya, jadi dari My Trailhead ini kita juga bisa membuat kompetisi seperti itu dan diharapkan knowledge dari tim ataupun employee kita juga akan tetap terupdate. Ya, dan kemudian yang terakhir tentu saja kita juga ada employee support. Jadi kalau misalkan company Bapak dan Ibu mungkin sedang WFH, timnya ada butuh nge-log case, misalnya dia izin sakit atau mungkin dia ada suatu hal yang ingin disampaikan kepada kantornya, mereka pun juga bisa melakukan proses log the case. Ya, dia tinggal isi subjeknya, deskripsinya apa, dan kemudian submit. Nah, itu juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Jadi dari sisi internal Bapak dan Ibu yang bertugas untuk menjawab case juga mereka akan menerima case yang sama. Ya, misalnya tadi ada employee yang dia mungkin ada confirm status, nanti si agent Bapak dan Ibu juga akan melihat case tersebut ya. Oke, namanya adalah Anita dari PT apa misalnya, karena dia employee, case originnya dari website atau email, dan kemudian statusnya bagaimana, on progress. Kita tinggal progressing di sini sampai kepada close the case. Lalu at the end of the day, kurang lebih nantinya akan dimonitor juga kinerjanya oleh atasan dari si agent. Ya, jadi di sini kalau saya recap, kita tidak hanya support customer, tapi kita juga bisa support employee kita. Ya, jadi mungkin gambarannya secara simpel, saya gambarkan kurang lebih seperti ini, di mana ada seorang employee, terus kemudian dia bisa akses ke portal untuk employee, dan dia bisa refresh knowledge dengan menggunakan My Trailhead. Kemudian dia juga bisa get update dengan grup, terus dia mungkin nge-log case-nya itu di-progressing oleh Pak Benny, sampai kepada case-nya itu close. Nah, terkait untuk kolaborasi, kita juga ada yang namanya chatter, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau Bapak dan Ibu saat ini menggunakan WhatsApp, media WhatsApp untuk berkolaborasi, kita di Salesforce juga ada namanya chatter. Chatter ini juga kurang lebih samalah Bapak Ibu seperti WhatsApp ya. Kita bisa membuat grup, kita bisa chat personal, kita bisa berbagi informasi seperti Twitter. Nah, di sini kita membuat sebuah chatter group untuk internal yang di dalamnya kita bisa announce. Misalnya, Dear all, sesuai dengan PSBB terbaru bahwa WFH akan diperpanjang sampai 22 Mei. Nah, kita bisa pin announcement ini supaya setiap orang yang masuk dalam grup ini, dia akan melihat pesan ini paling atas. Ya, tentu kalau nanti ada update terbaru, si orang yang posting ini bisa edit dan dia bisa update kira-kira announcement yang baru itu seperti apa. Ya, postingan bisa di-like, bisa di-komen juga, dan kemudian kita bisa share juga. Lalu kalau Bapak dan Ibu mungkin mau attach gambar atau dokumen atau link, kita juga bisa attach. Ya, kemudian kita juga bisa follow the group supaya ketika grupnya ada pergerakan, ada percakapan, kita juga bisa mengetahui. Ya, jadi kurang lebih untuk employee care dan customer care kurang lebih seperti itu kira-kira yang disediakan oleh Salesforce. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam investment komponen. Oke, untuk solusi Salesforce Care ini secara license dia akan free selama 90 hari. Tapi di sini Metrodata sebagai implementer dan partner dari Salesforce itu akan membantu company Bapak dan Ibu untuk melakukan konfigurasi yang sesuai dengan bisnis Bapak dan Ibu. Ya, jadi di sini kita ada 2 paket investasi. Yang pertama kita ada Metrodata Care Basic.
Itu kita nilai investasinya sekitar 45 juta untuk 10 hari konfigurasi, dan apa saja yang kita dapatkan. Yang pertama tentu saja kita akan dapat Salesforce free 90 days license subscription. Ya, ini untuk Salesforce Care yang tadi sudah dibahas. Kemudian kita juga akan config untuk employee dan customer care beserta self-service community-nya. Ya, jadi yang tadi kita sudah lihat, kita akan membuat personalisasi untuk disesuaikan dengan company Bapak dan Ibu. Ya, kemudian kita juga akan basic configuration untuk accounts dan contact. Kemudian kita juga akan setup untuk omnichannel-nya. Nah, untuk omnichannel ini mungkin setiap company akan berbeda. Mungkin company A, oh saya nggak perlu telepon, saya mungkin email dan website. Company B mungkin telepon dan live chat. Nah, disinilah kita akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Kemudian sampai report dan dashboard, ya kita akan bantu buatkan beberapa report dan dashboard untuk nantinya Bapak dan Ibu bisa lihat kinerja dari perusahaan ataupun dari tim Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir tentu saja ada training yang akan kita lakukan ke tim Bapak dan Ibu, supaya nanti diharapkan ke depannya Bapak dan Ibu bisa membuat, contohnya bisa membuat report dan dashboard sendiri. Karena kita akan training cara membuat report dan dashboard itu seperti apa. Nah, yang kedua, kita ada Metro Data Care yang plus. Kalau yang sebelah kiri ini basic, yang kedua kita ada yang plus. Jadi di sini nilai investasinya adalah 70 juta dan kita butuh kurang lebih 22 hari konfigurasi. Apa saja yang Bapak Ibu dapatkan? Yang pertama, semua fitur yang ada di solusi yang basic di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk yang plus ini kita akan bantu untuk setup web to case dan WhatsApp messaging. Jadi kalau tadi kita sudah lihat channelnya adalah email dan dari website, terus kemudian live chat, kita tambah juga untuk WhatsApp messaging. Ya, kita juga akan bantu setup untuk entitlements dan milestones. Untuk lihat Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat progres dari case-nya itu. Kira-kira si agent Bapak sesuai dengan SLA nggak sih? Atau nyanyang lewat nih. Nah, terus kemudian kita juga akan setup untuk My Trailhead. Lalu kita juga bantu setup untuk Quick Collaboration Tools. Ya, di mana untuk work from home, ini adalah solusi yang ideal sekali. Karena Bapak, Ibu, dan tim bisa melihat satu halaman yang sama dan semuanya juga akan bisa saling berkolaborasi. Oke, kemudian yang terakhir kita akan bantu setup untuk Social Studio. Ya, untuk Bapak dan Ibu memanfaatkan sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain, kita akan bantu setup untuk up to 5 user account. Dan kemudian kita juga akan bantu untuk setup enable social listening up to 2 social account. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih apakah Bapak mungkin mau Facebook dan Twitter atau dua-duanya Facebook atau bagaimana. Ya, kemudian kita juga akan bantu setup untuk makro, workspace, dan social analytics. Juga social to case, di mana kalau misalkan ada orang komplain dari sosial media, itu akan otomatis masuk sebagai case. Dan yang terakhir, kita juga akan ada training. Ya, training untuk hal-hal yang akan kita deliver. Nah, selanjutnya kita juga akan ada beberapa highlight yang akan disampaikan oleh prinsipal kita, yaitu Bu Astri selaku Regional Sales Director dari Salesforce.com. Oke, kepada Bu Astri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Edo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti webinar ini. Saya rasa kebanyakan dari kita saat ini sudah melakukan work from home sekitar 1 bulan atau bahkan lebih, dan kita masih mencoba untuk membiasakan diri bekerja dengan cara baru ini. Kami dari Salesforce mengerti bahwa sekarang adalah situasi yang challenging, dan terutama bagi Bapak dan Ibu peserta webinar ini yang kalau saya lihat dari daftar registrasi kebanyakan memang datang dari tim IT. Karena memang kesiapan teknologi merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan work from home ataupun kelangsungan business continuity plan dari sebuah perusahaan. Nah, kami dari Salesforce ingin memberikan bantuan, berpartisipasi dengan memberikan free license yang tadi sudah di-share oleh Edo selama 90 hari untuk dapat dipergunakan oleh Bapak Ibu. Sebagai summary, saya coba mengulang kembali beberapa jenis paket solusi yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama adalah solusi bisnis yang memberikan kemudahan untuk engagement dengan karyawan internal Bapak Ibu. Jadi misalnya dengan memberikan HSE update, kebijakan polisi asuransi melalui self-service portal, kemudian tadi ada disebutkan juga e-learning untuk karyawan, kemudian yang terakhir ada juga solusi produktivitas yang memungkinkan karyawan atau tim untuk yang bekerja secara remote, tapi tetap dapat berkolaborasi dalam pekerjaan atau dalam proyek-proyek. Kemudian solusi bisnis yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk bisa tetap terhubung dengan pelanggan. Tadi mungkin dalam situasi saat ini sulit bagi call center agent atau support agent untuk datang ke call center, mereka tetap dapat memberikan layanan kepada pelanggan melalui channel-channel digital seperti self-service portal, chat, WhatsApp, dan juga didukung dengan teknologi bot. Sehingga koneksi perusahaan dengan pelanggan dapat tetap terlayani dengan baik. Kemudian kita juga tadi ada solusi monitoring trend dan respon dari social conversations di ranah digital yang tentunya Bapak Ibu tahu sangat signifikan di Indonesia. Kemudian ada data hub dari Tableau yang sudah diakuisisi oleh Salesforce. Data ini dapat dipergunakan juga sebagai sumber informasi real-time perusahaan Bapak dan Ibu untuk mengambil kebijakan terkait dengan perkembangan situasi COVID terbaru. Dan kemudian tadi ada juga solusi-solusi lainnya dari AppExchange Salesforce. Nah, paket-paket ini sebetulnya juga memiliki template yang sudah pre-configured dan memang ada beberapa perusahaan yang mampu mengimplementasikannya sendiri. Kami pun juga menyediakan tutorial secara online untuk membantu proses implementasi. Tapi kebanyakan dari perusahaan itu atau Bapak Ibu pasti menginginkan ada sedikit customization. Sehingga partner kami Metrodata tadi yang sudah disampaikan oleh Edo mengeluarkan paket implementasi dengan investasi yang minimal untuk bisa membantu Bapak dan Ibu. Selain dari paket solusi free license yang 90 hari, kami juga memiliki kebijakan COVID-19 yang memungkinkan calon customer kami atau prospek atau Bapak Ibu yang sudah sempat ada conversation dengan Salesforce untuk mendapatkan keringanan komersial di solusi kami lainnya. Jadi prospek dan customer kami bisa tetap menjalankan proyek-proyek transformasi digitalnya. Salah satu contohnya yang tadi mungkin tidak sempat di-cover adalah solusi Commerce Cloud kami. Jadi kami itu tidak termasuk dalam paket free license kami yang 90 hari, tetapi kita ada paket khusus yang terkait dengan situasi COVID-19 ini. Karena kami tahu banyak perusahaan yang saat ini hanya beroperasi offline, sekarang sudah merasakan perlunya untuk bisa pindah ke online juga. Jadi jika Bapak dan Ibu ada kebutuhan di luar paket yang tadi sudah disampaikan sama Edo, bisa juga menghubungi tim Metrodata untuk mengetahui lebih lanjut apakah memang ada special packages yang terkait dengan situasi COVID-19. Terakhir, kami punya free online learning untuk Salesforce dan juga topik-topik lainnya di luar tentang Salesforce, tentang wellness, stress management, how to work from home, itu bisa diakses secara free di salesforce.trailhead.com. Sekian dari saya, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Jika ada yang mau bertanya, bisa diketik di chat. Baik, terima kasih Mbak Astri atas highlight point mengenai Salesforce Care. Baik, kalau begitu kita bisa langsung buka sesi Q&A. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan, bisa langsung ketik di icon Q&A yang ada gambar tanda tanyanya. Nanti akan kita jawab satu persatu. Ya, baik. Udah ada pertanyaan nih yang masuk. Jadi, kita coba jawab satu persatu ya. Jadi, Social Studio, bisakah untuk marketing iklan? Jawabannya, untuk marketing iklannya sendiri, itu di-set-nya di sosial media masing-masing. Tapi, dari Salesforce, ini bisa mengautomate proses publishing-nya. Jadi kapan iklannya dipublish itu schedule-nya bisa dilakukan lewat Salesforce gitu. Jadi nggak perlu manage manual satu-satu, tapi bisa di-automate dan di-schedule. Nah, selain itu,
Nanti kalau iklannya udah dipublish, kalau ada respons dari customer atau netizen, itu bisa kita nyalakan social listening-nya dan bisa mendapatkan notifikasi ke tim gitu. Jadi di situ fungsi kalau misalkan kita mempublish iklan di sosial media dan diintegrasikan dengan Salesforce. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan jumlah clients yang bisa menggunakan Salesforce ini? Jadi gini, kalau kita kembali lagi ke prinsipnya Salesforce Care, solusi ini dibuat khusus untuk semua perusahaan dari semua industri. Jadi nggak ada batasan perusahaan mana aja yang bisa pakai Salesforce Care ini. Jadi semuanya bisa. Nah, batasannya ada di jumlah license yang diberikan secara free selama 90 hari. Jadi kalau tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya Bapak Edo, itu ada limitasi sebanyak 50 Service Cloud Enterprise Edition License. Lalu untuk knowledge-nya juga ada sejumlah 50 dan ada beberapa item license lagi. Mungkin Bapak Edo bisa kembali ke slide yang menunjukkan license free-nya apa aja. Oke. Ya. Oke, jadi yang ada di presentasi Bapak Edo adalah batasan license yang diberikan selama 90 hari secara gratis dari Salesforce untuk program Salesforce Care ini. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang harus saya lakukan jika saya tertarik dengan program Salesforce Care ini? Bisa melalui Metrodata atau harus langsung ke Salesforce? Oke, jawabannya. Jadi jika Bapak atau Ibu tertarik dengan program Salesforce Care ini, bisa menghubungi kami di Metrodata, bisa email melalui sfc@nii.co.id, atau juga bisa menghubungi ke kontak yang ada di IDM, atau juga nanti di akhir slide kita ada tunjukin kontak us kita, nanti Bapak Ibu bisa catat. Lalu selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai program ini dan kami yang akan bantu proses registrasinya ke Salesforce sampai Bapak dan Ibu berhasil mendapatkan org dan license free yang diinginkan. Lalu kita juga akan bantu untuk proses konfigurasi dan enablement-nya. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk customer care-nya, apa bisa untuk bot saja atau ada agent-nya? Oke, jadi kalau untuk customer care, itu harus ada agent-nya. Jadi kalau kita udah setting bot-nya di awal untuk pertanyaan yang simple, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh customer, itu kalau misalkan nggak bisa dieskalasi sama bot-nya, itu bisa langsung di-assign ke customer care-nya, bisa langsung di-assign ke agent-nya, gitu. Oke. Ada yang menanyakan juga nih, setelah 90 hari, berapa biaya investasinya per orang? Oke, baik. Jadi, kalau tadi kita buka di paket investasi, mungkin Mas Edo bisa ke paket investasinya? Iya. Oke, nah gini. Jadi, Salesforce menyediakan free license untuk Salesforce Org Salesforce Care ini. Nah, untuk pengaktifannya, untuk enablement-nya, untuk training-nya, gimana cara Bapak dan Ibu memakainya, gimana cara Bapak dan Ibu ngajarin karyawan atau ngajarin customer-nya untuk pakai, kita udah buatin paket. Paketnya ada 2 paket, Metrodata Care Basic dan Metrodata Care Plus. Nah, nanti setelah 90 hari, jadi kita akan terangin di awal nih, apa-apa aja yang akan terjadi. Nanti setelah 90 hari, tadi Bapak Edo udah kasih tahu pilihannya apa. Bapak mau continue atau mau dismiss program ini. Kalau misalkan Bapak continue, nanti kita akan hadir lagi, diskusi lagi, untuk kita biasanya akan scoping kebutuhan Bapak ke depannya bagaimana, akan seperti apa ekspektasi bisnisnya.
Baru di situ kita akan sama-sama ngomongin berapa biaya investasi yang perlu dikeluarkan untuk kelanjutan dari Salesforce org ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan diputuskan untuk dismiss nih, nggak join lagi untuk program Salesforce, nanti datanya bisa diekstrak gitu. Dan oke, ada pertanyaan lagi terkait komersial. Apakah ini kontraknya per bulan atau per tahun? Oke. Jadi untuk program Salesforce Care ini, kontraknya 90 hari, sesuai dengan free license yang diberikan. Nanti kalau misalkan diputuskan untuk lanjut menggunakan Salesforce, implementasi Salesforce, untuk license-nya, kita kontraknya secara per tahun, gitu. Tapi kalau biaya implementasi itu hanya sekali di awal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Biasanya sudah di beberapa website ada bot yang untuk chat. Apakah Salesforce punya dan apakah bisa diintegrasikan ke web atau sistem existing perusahaan? Jawabannya iya, Salesforce punya sistem bot untuk chat dan bisa diintegrasikan ke web atau ke sistem existing perusahaan. Biasanya kita Salesforce ini open untuk diintegrasikan dengan third party, dengan sistem legacy system di perusahaan. Jadi, pada saat kita integrasi, kita biasanya butuh untuk build API dan call API, dan itu bisa dijalankan. Oke, dari pertanyaan yang saya bacakan ini masih ada beberapa. Mungkin Bu Astri dari Salesforce ada yang mau menambahkan dari jawaban-jawaban saya yang sebelumnya? Ya, ini saya hanya mau menambahkan bahwa memang saat ini program ini diberlakukan untuk 90 hari, tapi kita masih mereview terus bagaimana kondisi ke depannya, dan ada kemungkinan jika ternyata krisis ini lebih panjang, bisa jadi lebih dari 90 hari, tapi saya tidak bisa konfirmasi sekarang gitu. Kemudian yang kedua, mungkin untuk Bapak Ibu yang memang selama ini ingin mencoba atau sedang dalam tahap diskusi dengan Salesforce, ingin mencoba, mungkin bisa menggunakan program ini untuk mencoba bagaimana powerful-nya Salesforce sebagai platform yang dapat digunakan untuk kolaborasi dengan customer, dengan internal employee, dan lain sebagainya. Itu aja sih, Ines, yang mau saya tambahkan. Oke, makasih Mbak Astri. Aku lanjut bacain question-nya ya. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan lagi, silahkan. Oke, next question. Sosial media apa saja yang bisa disupport oleh Salesforce untuk schedule posting? Oke, jadi Salesforce ini saat ini sudah bisa support Facebook, Instagram, dan Twitter. Oke, dashboard untuk agent atau manager bisa diakses di ponsel atau tidak? Jawabannya adalah iya, bisa. Jadi report, dashboard, dan fungsi-fungsi yang kita temukan di webnya Salesforce itu juga bisa diakses melalui mobile apps-nya Salesforce. Mobile apps-nya ini bisa di-download di Apple Store atau di Google Play Store. Dan untuk Salesforce Care ini juga ada tersedia mobile apps-nya. Oke, apakah website page tadi difasilitasi oleh Salesforce? Jawabannya iya. Jadi, Salesforce ini kita punya yang namanya community partner. Community partner tuh kita bisa pakai untuk customer dan bisa pakai juga untuk karyawan. Nah, di masing-masing license community ini sudah ada customer community homepage yang bisa diakses untuk customer yang tadi
Mas Edo tunjukin. Mungkin Mas Edo boleh tunjukin lagi customer community homepage-nya. Oke. Customer. Ya, ini. Sorry, ini employee ya. Ya, ini untuk yang customer. Oke. Ya. Ini untuk customer community homepage dan juga nanti ada employee community homepage. Jadi untuk webpage yang tadi ditunjukkan selama demo itu sudah di cover oleh Salesforce untuk customer maupun employee. Oke, pertanyaan berikutnya, integrasi dengan WhatsApp API bisnis, ya. Jawabannya, jadi di awal tahun ini, Salesforce sudah rilis WhatsApp Digital Engagement. Jadi di Salesforce-nya sendiri, ini udah ada kayak konektor yang bisa langsung mengintegrasi antara Salesforce dengan WhatsApp. Jadi kita akan minimum sekali menggunakan API untuk integrasinya. Ini lebih kayak plug and play aja untuk mengkonekkan antara Salesforce dengan WhatsApp. Gitu. Jadi jawabannya bisa diintegrasikan melalui WhatsApp Digital Engagement yang merupakan fitur dari Salesforce. Oke, mau nambahin lagi. Untuk question yang sebelum ini terkait website page untuk customer community homepage dan employee community homepage, jangan khawatir. Untuk desainnya itu bisa diganti logonya. Jadi tinggal kontennya juga bisa disesuaikan dengan apa yang mau dipublish oleh perusahaan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selama konfigurasi akan melibatkan berapa konsultan? Ya, jadi ini salah satu concern-nya kita. Di mana di sini kan diberikan 90 hari gratis license. Berarti di sini Metrodata akan menyediakan service implementasi terbaik yang akan membuat enablement selama 10 hari dan nanti selama 10 hari itu di paket basic tadi yang akan terjun adalah sebanyak 2-3 konsultan. Jadi kita benar-benar mengejar waktu dalam waktu yang sesingkat mungkin kita siapkan Salesforce org-nya agar bisa langsung dipakai oleh customer yang mau berpartisipasi di Salesforce Care COVID-19 ini. Dan untuk yang paket plus-nya juga sama, konsultan yang akan turun 2-3 orang. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, oh ya. Ini Salesforce Care ini solusinya standar atau fiturnya banyak yang ditawarkan oleh Mas Edo boleh balik ke paket investasi? Di sini ada pertanyaan mengenai solusi dan fitur. Ya, baik. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di paket investasi kita, untuk yang basic, jadi kita akan menyediakan employee dan customer care untuk basic konfigurasinya. Untuk customer-nya ini juga bisa login melalui community, dia bisa dapat login untuk self-service. Nah, di sini untuk yang basic aja kita udah bisa punya fitur untuk mengaktifkan omnichannel. Jadi untuk customer untuk customer ini bisa menghubungi perusahaan lewat live chat dan email to case yang tadi udah di-demoin. Jadi nanti live chat-nya dan email to case-nya itu akan membuat case secara otomatis di Salesforce, jadi nanti bisa langsung di-follow up oleh si customer service-nya perusahaan. Jadi nggak perlu ada double work di situ. Nah, ini juga kita dapat ada report dan dashboard. Jadi kalau report dan dashboard ini di Salesforce istimewa, jadi bisa bikin sendiri. Jadi report dan dashboard kalau misalkan kita udah bikinin 10, tapi ternyata mau lagi nih report dan dashboard-nya, butuh lagi report dan dashboard yang bentuknya A, B, C, itu customer bisa bikin sendiri. Dan di sini juga kita provide training. Ini yang ada di basic itu yang kita tawarkan. Nah, untuk yang ada di paket plus-nya, apa aja sih? Kita ada tambahin web to case-nya. Kalau yang tadi di basic dari live chat sama email aja,
kita bisa ke create case otomatis. Kalau untuk yang di paket plusnya, untuk di input, ada yang kontak dari website, itu bisa langsung ke create case otomatis. Dan di sini juga kita bisa connect untuk WhatsApp messaging-nya. Nah, untuk customer care-nya, kalau yang di paket plus, kita bisa setting untuk SLA, entitlement, dan milestone-nya. Jadi kayak ada ketentuannya customer care-nya ini mesti balas paling lama berapa jam. Nanti kalau nggak dieskalasinya kemana itu kita bisa setup. Nah, fitur lain yang kita tawarkan di paket ini adalah adanya My Trailhead untuk employee engagement. Jadi kalau misalkan yang mau nih memanfaatkan work from home ini untuk enablement atau misalkan untuk lebih memperkaya karyawan dengan knowledge yang ada, ini kita bisa setup e-learning-nya pakai My Trailhead for employee engagement. Jadi kalau mau lihat nih My Trailhead kayak apa, mungkin bisa di browsing di Google, itu ada My Trailhead-nya Salesforce, itu bisa dilihat-lihat bentuknya seperti itu. Lalu dalam ini juga kita ada sediain Quip Collaboration Tools. Jadi di sini beberapa minggu yang lalu kita udah webinar untuk Quip. Jadi ini kayak media kolaborasi yang bisa dipakai di antara karyawan dan ini juga bisa dikasih ke pelanggan. Oke, dan di sini juga ada kita setup Social Studio untuk social listening-nya. Gitu. Jadi itu adalah fitur-fitur yang kita tawarkan di Salesforce Care ini. Ada pertanyaan lagi? Saya tunggu sebentar lagi. Kalau sudah tidak ada, nanti sebentar lagi akan saya oper kembali ke Bapak Edward. Ya, oke. Sepertinya semua pertanyaan udah saya bacain. Saya oper dulu ke Bapak Edward. Tapi kalau misalkan ada yang ketinggalan nih, nanti pas udah kita jalan sesi berikutnya, masih ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa, tetap chat aja di sini, nanti kita akan hubungi lagi, kalau bisa pada saat chat bisa informasikan juga email address-nya. Setelah ini, oke, Bapak Edo, saya oper kembali ke Bapak ya. Oke, terima kasih Bu Ines. Ya, terakhir dari kami, terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu dan seluruh audiens atas waktu dan perhatiannya. Jadi ini adalah tim kita untuk Salesforce di Metrodata. Kalau Bapak dan Ibu mungkin mau kontak kita, mau ada sesi lebih lanjut, atau mungkin mau tanya-tanya tentang fitur dari Salesforce, bisa menghubungi kita ya Bapak dan Ibu. Bisa lewat email di contact us itu sfc@mii.co.id, atau di bawah foto kita masing-masing juga ada nomor HP kita. Jadi Bapak dan Ibu preferensi email atau mungkin mau kontak kita langsung WhatsApp, feel free. Dan kemudian habis ini akan ada feedback form Bapak Ibu, sudah disebar di chatnya ya Bapak Ibu. Mohon luangkan waktunya sedikit untuk isi feedback form. Dan sesi ini di-record. Nanti recordingnya akan kita kirimkan ke masing-masing Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih dari kami. Selamat siang.